Pasti teman-teman pengen untung kan? Pengen untung tidak? Kalau pengen, kalau enggak harus jelas hadirin. Ya. Nah, untung itu ada 4 sebetulnya. 1, dalam surat Al-Asr, bagaimana bisnis itu adalah menguatkan yakin ke Allah. Jadi kalau bisnis memperlemah iman, terus apa artinya pesantren bisnis kalau imannya jadi lemah? Benar? Dalam surat Al-Asr jelas, jadi bisnis itu harus membuat kita jadi makin yakin ke Allah, baru bahagia. Kalau bisnis nggak yakin ke Allah, kita jadi hamba uang, hamba ekspor, hamba bisnis, hamba untung, dan itu tidak akan jadi bahagia dan mulia. Karena orang kuat imanlah yang akhlaknya akan bagus. 2, disebut untung kalau bisnis itu wa'amilus sholihat, jadi amal soleh. Karena saya lihat ini ya, maaf ya, ini wajah-wajah bekal meninggal semua, ya kan? Ini punten ya, bukan nakut-nakutin Kang. Bulan September Kang Odet yang di sini persis posisinya begini. Tuh kan. Padahal mungkin yang ini yang udahan duluan. Apa yang dibawa coba? Ayo, apa yang dibawa? Cuman amal. Amal itu syaratnya 2, niat dan cara benar. Makanya jangan tergiur oleh jumlah, tapi tergiurlah oleh bisnis yang jadi amal soleh. Sepakat? Fokus saja ke niat dan cara yang lurus. 3, yang ketiga, tawassaw bil haqq. Bisnis itu harus jadi dakwah. Orang berinteraksi dengan kita tuh jangan hanya uang dan barang, tapi menemukan nilai, menemukan indahnya Islam, menemukan kemuliaan orang Islam. Itu yang paling penting. Dan kalau uang mah ya gitu-gitu aja. Penjahat juga dikasih uang, garong, gangster, manusia-manusia yang sangat mengingkari Allah dikasih oleh Allah dunia, tapi tidak pernah dikasih kebahagiaan dan kemuliaan. Maka bisnis itu adalah dakwah. Bukankah Indonesia menjadi mayoritas Islam terbesar di dunia karena para pedagang yang datang dan berakhlak? Maaf Kang Emil nih ya, dalam rangka mengisi waktu Covid kemarin, jadi banyak membuka YouTube dari orang-orang yang masuk Islam. Masya Allah, banyak orang yang mengingkari dan memusuhi Islam, akhirnya menjadi senang ke Islam dan menjadi Islam gara-gara akhlak orang Islam, termasuk yang belanja ke orang Islam. Dia menemukan inilah keuntungan bisnis yang sebenarnya. Kalau orang menemukan kebenaran sesudah berinteraksi bisnis dengan kita. Halo? Nggak apa-apa, nggak tepuk tangan juga. Memang kadang-kadang telat ya. 4 terakhir aja. Ini gongnya nih Pak. Ini harus diwanti-wanti kepada semua pelaku bisnis. Yaitu yang keempat, disebut untung kalau tawassaw bis sabr. Makin sabar, makin bisa mengendalikan diri, makin bisa mengontrol diri. Sabar itu mengendalikan diri, hadirin. Banyak yang sebelum untung dia baik Pak, tapi sesudah untung besar dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nafsunya, syahwatnya, amarahnya, keinginannya, dia dikasih uang jadi istijraj, membuat dirinya semakin tidak bernilai. Makanya bisnis itu harus membuat kita semakin berkualitas, menjadi orang yang sabar dan menyabarkan. Geng, dah. Gimana Kang Emil? Ya, alhamdulillah. Tetes ngeem 2 tahun nanti ngeem Covid ya. Cekap. Ayaknya nih hiji deui ya. Ini gongnya ya. Udah mau rapat lagi belum? Aman? Nah, ini penemuan terakhir nih Pak. Perlukah kita kaya? Kaya apa dulu? Kaya monyet jangan ya. Perlukah kita kaya uang? Yang perlu kalau uang itu sebetulnya bukan kaya. Yang perlu itu cukup. Untuk makan cukup, ngasih makan 1 juta orang? Jawab. Beli rumah? Bikin perumahan? Tuh,
Banyak orang yang terobsesi jadi orang kaya, padahal dalilnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi justru yang paling penting itu cukup. Mau apa aja cukup. Perlu 2 triliun cukup. Nah, orang terobsesi kaya. Kenapa? Kaya tuh belum tentu cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Nah, jadi kaya. Dasar hoyong eta teh Pak. Nah, Darut Tauhid juga begitu Pak. Kita kesulitan kemarin dengan 1.200 karyawan, dengan kuda segitu banyaknya, yang beasiswa segitu banyak sekali Pak. Minimal kita harus keluar 100 berapa Pak Gatot? 178 miliar untuk membiayai keluar aja. Harus ada untuk yang keluar Pak, beasiswa dan sebagainya. Tapi Allah Maha Kaya mencukupi. Nah, rahasianya adalah meningkatkan ketawakalan ini. Ini Pak suka ada persepsi yang salah ya, bahwa ikhtiar dulu, tawakal dulu. Ini bukan begitu. Yang namanya tawakal itu rukunnya 2, ikhtiar dan doa. Apakah ada ciri orang yang tawakal beres? Kemarin dari Solo ke Semarang diantar oleh seseorang. Lihat itu sopirnya tuh tawakal penuh kepada Google Map Pak. 200 meter belok ke kiri, belok, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada perlawanan, pasrah total ke Google Map. Jalan yang ditempuhnya jalan paling efisien dan sampai ke tujuan. Tawakal itu seperti itu Pak. Pasrah total ke Allah, selalu minta petunjuk. Tadi Kang Emil udah bagus, keliling, dapat input, itu Allah yang ngasih. Tafakur, belajar, itu juga Allah yang ngasih ya. Apalagi kalau disertai dengan terus menerus, seperti kita berinteraksi dengan Google itu kan, lihat lagi, patuh lagi. Nah, kalau kita terus ke Allahnya intensif ya, lebih intensif lagi. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu apakah pembeli ini jujur atau tidak. Nah, jarang itu orang. Biasanya kalau ngedengar untung jujur weh. Kalau udah ketipu baru tahu dia tidak jujur. Berapa banyak orang yang tertipu pasti enggak kontak dulu ke Allah. Ya Allah, saya mau bisnis ini, apakah ini berkah atau tidak? Engkau Maha tahu. Apakah modal? Ya Allah, saya belum punya modal. Engkau pemilik langit dan bumi, berikan saya modal. Tinggal tiba-tiba Kang Emil teh bergetar jarinya, pengen nanda tangan lagi. Gampang bagi Allah. Nah, hadirin sekalian, andalkanlah Allah dalam segala keadaan, setiap waktu, dan Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ini penting ayat ini. Anni fa inni qarib, aku adalah dekat. Jadi bukan apabila Pak, ternyata di sana. Kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi setiap waktu harusnya kita, ya Allah mudahkan, jangan sampai ini sulit, ya Allah jangan sampai saya mengecewakan. Terus minta tolong kepada Allah, rasakanlah hadirin bedanya. Bisnis dengan tawakal, bisnis dengan ketenangan, bisnis dengan kemuliaan, dan bisnis yang tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.